Om Swastiastu, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Satyagraha, dosen tetap di Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mahasiswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pemaparan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penjelasan mengenai rancangan pembelajaran mata kuliah, dan yang kedua, cuplikan proses pengajaran real secara daring pada salah satu topik perkuliahan. Dan mata kuliah yang saya ampuh dan ditampilkan kali ini adalah mata kuliah Pemodelan Teknik Lingkungan yang memiliki bobot 3 SKS dan ditujukan kepada mahasiswa semester 3 di Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Mahasiswati Denpasar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Mata kuliah Pemodelan Teknik Lingkungan didesain untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis sistematis terhadap fenomena lingkungan hidup. Sesuai dengan visi Prodi Teknik Lingkungan Universitas Mahasiswati Denpasar, capaian pembelajaran mata kuliah yang dirumuskan mencakup 3 poin utama. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip pemodelan sistem lingkungan secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan dan menerapkan perangkat lunak pemodelan sederhana untuk menstimulasikan berbagai fenomena pencemaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasikan hasil simulasi, serta menyusun rekomendasi teknis berbasis data dalam upaya pemecahan masalah lingkungan. Melalui CPMK ini, diharapkan lulusan memiliki kemampuan teknis dan daya kritis yang siap diterapkan di dunia kerja maupun riset berkelanjutan. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi perkuliahan disusun secara terstruktur selama 1 semester yang terbagi menjadi 7 kelompok bahasa utama. Yang pertama, konsep model lingkungan, yaitu membahas definisi, peran, dan tahapan konstruksi model. Yang kedua, pemodelan kualitas air, yaitu mengkaji persamaan neraca massa dan reaksi pada sungai dan danau. Yang ketiga, pemodelan dispersi polutan udara, yaitu menggunakan pendekatan statistik dan persamaan Gaussian-Blume. Keempat, pemodelan pengolahan air limbah, mempelajari kinetika reaksi pada reaktor ideal, serta biofilm. Yang kelima, optimasi dan analisis sensitivitas, yaitu menguji parameter kritis yang mempengaruhi keluaran model. Yang keenam, perangkat lunak pemodelan, yaitu praktikum simulasi berbagai software spesifik teknik lingkungan. Yang ketujuh, interpretasi hasil dan laporan teknis, melatih mahasiswa menyajikan data simulasi menjadi rekomendasi kebijakan dan desain rekayasa. Metode pembelajaran. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan total 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui platform LMS Campus dan Zoom Meeting. Pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan 6 tahap interaksi di setiap pertemuan. Yang pertama, pembukaan dan review materi sebelumnya untuk diuji pemahamannya awalnya. Yang kedua, pemaparan materi atau ceramah singkat. Yang ketiga, tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, diskusi kelompok, terarah, dan presentasi mahasiswa. Yang kelima, rangkuman dan refleksi bersama. Yang keenam, pemberian tugas berbasis proyek. Prinsip ini kami menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di bidang rekayasa lingkungan. Sistem penilaian. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur berdasarkan kesepakatan kontrak perkuliahan di awal semester. Komponen penilaian terdiri dari
sikap dan kehadiran 15%, yaitu menilai kedisiplinan, etika komunikasi, dan kearifan mahasiswa dalam diskusi. Yang kedua, tugas dan proyek simulasi, yaitu nilainya 35%. Mengukur kemampuan praktikal melalui penyusunan studi literatur, tugas kelompok, serta menyelesaikan laporan pemodelan kasus lingkungan. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS 25%, yaitu evaluasi pemahaman konseptual dan matematis dari pekan ke-1 hingga ke-7. Kemudian yang keempat, ujian akhir semester atau UAS 25%, evaluasi komprehensif, analisis model, dan sintesis solusi teknik. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai kuliah tentang pemodelan teknik lingkungan. Nah, di sini gimana kabarnya semua? Baik. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak mulai aja ya. Bapak izin share screen. Nah, ini kelihatan semua. Jadi, mata kuliah ini pemodelan teknik lingkungan, yaitu materinya tentang konsep pemodelan teknik lingkungan, terkait definisi, peran, tahapan, dan klasifikasi model dalam rekayasa lingkungan hidup. Nah, di sini yang pertama, konsep dan definisi. Ada yang tahu nggak model lingkungan itu apa? Dan apa sih perlunya kita belajar pemodelan ini gitu? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, gimana? Bagus. Jadi pemodelan lingkungan itu diperlukan untuk menyederhanakan, memahami, dan memprediksi interaksi sistem alam yang kompleks melalui representasi logika dan matematika. Ya, Jadi kita bagus. bisa mempredik dampak dan kita bisa mengambil keputusan, kemudian kita bisa juga efisiensi biaya dan waktu. Jadi pemodelan lingkungan itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana lingkungan tersebut. Ya, terima kasih, bagus. Sama-sama, Eh, Pak. ya, ini definisi sistem dan pemodelan teknik lingkungan. Nah, apa itu model lingkungan? Nah, benar kata yang bagus tadi. Model lingkungan merupakan representasi konseptual, matematis, fisik, maupun komputasional dari suatu sistem lingkungan yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel, memprediksi perubahan kondisi lingkungan, serta mendukung pengambilan keputusan dalam rekayasa lingkungan. Nah, selanjutnya, mengapa pemodelan diperlukan? Yaitu sistem lingkungan memiliki karakteristik yang kompleks, dinamis, dan saling berinteraksi sehingga sulit dianalisis secara langsung. Pemodelan memungkinkan simulasi berbagai skenario, evaluasi alternatif pengolahan, serta prediksi dampak lingkungan secara efisien, aman, dan ekonomis. Jadi, eh, fenomenal ini, jadi kita tuh biasanya tentang fenomenal nyata, peristiwa apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian kita observasi ke lapangan, mengumpulkan data dan informasi. Kemudian model matematis, yaitu representasi sistem dalam bentuk persamaan atau logika. Nah, setelah kita sudah dapat modelnya, nah, kemudian kita simulasikan berbagai kondisi dan skenarionya.
Kemudian memprediksi yang menghasilkan luaran dan proyeksi dampak. Dari sana kita bisa menentukan tindakan atau strategi lebih lanjut seperti apa. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, pemodelan lingkungan bertujuan untuk memahami sistem alami secara mendalam, memprediksi perubahan dan mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu analisis. Yang pertama, analisis dan pemahaman, yaitu memiliki mekanisme fisik, kimia, biologi yang mengatur perilaku polutan di media air, udara, maupun tanah secara struktur. Yang kedua, prediksi dan simulasi. Jadi, memperkirakan konsentrasi zat pencemar di masa mendatang akibat peningkatan beban emisi atau perubahan kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya, eh, pengambilan kebijakan menjadi dasar ilmiah dalam menyusun AMDAL, penetapan baku mutu lingkungan, serta perencanaan tata ruang berbasis daya dukung. Nah, selanjutnya, eh, Bapak lanjut. Tahapan pengembangan model. Nah, di sini ada 4 ya, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Nah, masalahnya itu apa aja? Menentukan batas sistem, variabelnya apa aja, dan serta sasarannya itu apa. Gitu. Yang kedua, yaitu formulasi konseptual, yaitu menyusun diagram alir dan logika hubungan sebab akibat antara komponen ekosistemnya. Contoh, jadi misalnya di air. Nah, di air itu sebab akibatnya dari apa aja sih gitu. Parameternya apa aja? Bisa BOD, COD, TSS, DO, pH kayak gitu. Kemudian nomor 3, menyusun model matematis. Jadi di sana menerjemahkan konsep logika ke dalam persamaan sistematis atau matematik gitu. Kemudian keempat, kalibrasi dan validasi. Jadi setelah identifikasi, formulasi, terus menyusun modelnya, kemudian menguji akurat atau tidak hasil perhitungan model dengan data pengukuran real di lapangan kayak gitu. Nah, nanti dari sana kita analisis hasilnya seperti apa, kemudian kita bisa ngambil keputusan apa yang terbaik yang bisa kita terapkan seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi model, yaitu tiga, ada tiga, eh, yaitu model fisik, yaitu replika tiruan berupa fisik, skala mikro atau makro yang menggambarkan sistem lingkungan nyata. Nah, di sini tuh bisa aja contohnya seperti miniatur gitu, bak sedimentasi, pilot plant pengolahan air minum, dan di laboratorium. Jadi kita bikin sendiri apa yang di lapangan, kita bikinlah di dalam apa namanya laboratorium secara fisik gitunya, tapi secara miniatur gitu. Kemudian yang kedua, model analogi. Jadi menganalogikan fenomena lingkungan dengan fenomena fisik lainnya yang setara secara sistematik. Contohnya simulasi aliran air tanah menggunakan arus listrik, kemudian analogi hidrologi menggunakan aliran fluida atau analogi perpindahan panas. Yang terakhir, model matematik. Nah, biasanya ini sering kita pakai nantinya. Jadi, model matematik ini menggambarkan fenomena alam melalui himpunan persamaan matematika yang diselesaikan secara analitis maupun computation numerik. Contohnya persamaan kualitas air, terus pemodelan pencemaran udara, atau model hidrologi.
Ketiga jenis model saling melengkapi dalam memahami, menganalisis, dan mengelola sistem lingkungan secara efektif. Kemudian, eh, model itu ada dua, deterministik dengan stokastik. Nah, yang model deterministik ini model yang mengasumsikan bahwa seluruh hubungan antara variabel bersifat pasti dan dapat diprediksi secara penuh. Contohnya, untuk satu set kondisi input yang sama, model deterministik ini akan selalu menghasilkan nilai output yang sama persis tanpa adanya faktor acak. Jadi ada faktor lain yang masuk itu tidak ada, jarang gitu. Nah, kalau model stokastik itu berbeda dia. Model yang memperhitungkan adanya unsur ketidakpastian secara acak dan probabilitasnya dalam proses lingkungan. Nah, ini biasanya dia ambil seperti fenomena iklim, curah hujan, eh, di sungai pun juga bisa seperti itu. Karena biasanya itu ada acak, dia kalau bahasanya itu ada yang masuk dari sungai-sungai kecil menjadi satu ke sungai yang besar kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini sifat ruang dan waktu model. Di sini ada 4 klasifikasinya. Ada kategori model steady state, yaitu karakteristik utamanya eh, kondisi variabel tidak mengalami perubahan terhadap fungsi waktu atau konstan. Contoh penerapannya, evaluasi daya tampung sungai pada kondisi debit minimum musim kemarau. Ini beda lagi kalau musim penghujan kayak gitu, pasti beda. Gitu. Kemudian unsteady state, yaitu karakteristik utamanya nilai variabel berubah secara signifikan seiring berjalannya waktu. Contoh penerapannya, simulasi penyebaran tumpahan minyak di laut atau kebocoran tanker kayak gitu. Nah, yang ketiga, parameter yang dianggap eh, terpusat, yaitu biasanya kayak pengolahan air limbah, kayak gitu di IPAL, kayak gitu-gitu. Yang terakhir, parameter terdistribusi. Parameter bervariasi sesuai koordinat posisi spasial. Biasanya, contoh penerapannya itu pemodelan dispersi. Biasanya itu, contohnya itu cerobong asap di pabrik. Nah, di situ tuh kita bisa pakai pemodelan yang dispersi. Dispersi itu luasan. Dia itu kemana aja ininya, sebarannya kayak gitu. Lanjut, eh, Bapak lanjut lagi. Jenis pemodelan utama. Nah, pemodelan proses dan pemodelan manajemen. Pemodelan proses itu berfokus pada dinamika fisik, kimia, biologi, polutan di ekosistem, seperti sebaran cemaran air tanah, pencemaran udara, kayak gitu. Nah, berbeda dengan pemodelan manajemen. Kalau pemodelan manajemen itu menintegrasikan model proses dengan aspek regulasi dan ekonomi untuk optimasi keputusan penanggulangan lingkungan. Jadi integrasi data untuk keputusan yang lebih baik itu harusnya pemodelan manajemen gitu. Jadi kita tahu nih eh, kondisi di lapangan itu seperti apa, di lingkungan itu seperti apa. Kemudian dilihat dari regulasinya. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan
seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah ini keunggulan simulasi model itu efisien. Jadi eh, efisien analisis skenario menggunakan model memungkinkan insinyur lingkungan yang nantinya kalian jadi lulusan dari teknik lingkungan untuk menguji puluhan skenario pengolahan limbah dan lain sebagainya dengan tidak merusak ekosistem ekologi realnya gitu. Nah, di sini eh, efisien waktu dan biayanya itu mengurangi resiko kegagalan desain. Simulasi membantu mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, sehingga minim resiko kegagalannya, karena kalian sudah mensimulasikan seperti itu. Selanjutnya, optimasi kinerja sistem, membantu menemukan konfigurasi terbaik untuk efisiensi energi, kualitas, dan stabilitas operasi. Ini biasanya itu kita mendesain kayak mendesain IPAL gitu. Nah, di sana itu apa aja sih yang efisien kayak gitu. Kemudian selanjutnya mendukung keberlanjutan, memungkinkan evaluasi dampak lingkungan secara komprehensif sebelum tindakan nyata dilakukan. Dan hemat anggaran riset, hemat anggaran penelitian eksploratif melalui eksperimen virtual yang cepat dan fleksibel. Nah, di sini ada keunggulan lainnya, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat karena hasil simulasi tersedia dengan cepat untuk mendukung keputusan tepat waktu. Tapi dilihat juga dari data, apakah datanya mendukung atau tidak, seperti itu. Kemudian, fleksibilitasnya tinggi, mudah menyesuaikan parameter dan kondisi untuk berbagai kebutuhan. Dan selanjutnya, meningkatkan kolaborasi. Model menjadi media visual untuk komunikasi antar pemangku kepentingan. Dan terakhir, inovasi berkelanjutan. Mendorong pengembangan teknologi dan solusi ramah lingkungan yang lebih baik. Tuh. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan kalian. Jika tidak ada, eh, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Jadi ini pertemuan kedua kita. Nanti ke depannya kita review lagi kuliah kita minggu ini di minggu depan gitu. Supaya kalian juga ingat seperti apa materinya itu biar kalian tidak lupa gitu. Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.